Selamat datang di aplikasi Sakti. Aplikasi Sakti adalah sistem aplikasi konsultasi teknologi informatika yang baru saja diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sebagai sarana konsultasi dan pusat bantuan terkait aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan di dalam aplikasi Sakti ini. Di antaranya adalah fitur pertanyaan atau bantuan terkait konsultasi dan penggunaan aplikasi teknologi informatika. Kemudian terdapat fitur kritik dan saran, kemudian terdapat fitur chatting dengan customer service, dan terdapat fitur permohonan peminjaman aset yang merupakan aset khusus TIK, seperti misalkan comment center dan juga penggunaan akses link Zoom. Selain itu, terdapat beberapa informasi lain yang bisa Anda dapatkan dalam aplikasi Sakti. Di antaranya adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dan seputar teknologi informatika. Sebagai contohnya, pada bagian Frequently Asked Question atau FAQ, di mana di sini terdapat beberapa informasi terkait aplikasi dan seputar teknologi informatika yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Misalkan saja pada aplikasi TPP 2021. Terdapat beberapa topik yang bisa Anda dapatkan informasi dari dalamnya. Misalkan saja seperti ini. Selain itu, pada aplikasi Sakti ini, kita juga bisa terhubung dengan CS untuk menerima bantuan secara langsung untuk berkonsultasi melalui aplikasi Sakti. Dan untuk bisa login di aplikasi Sakti cukup mudah. Bagi pengguna yang non-ASN, bisa menggunakan fasilitas Google untuk melakukan atau login di aplikasi Sakti ini. Sedangkan bagi ASN, cukup mudah. Login tidak perlu dilakukan di aplikasi Sakti, tetapi bisa langsung menuju di aplikasi TPP. Caranya, kita akses dulu aplikasi TPP sebagaimana berikut ini. Kita akan login terlebih dahulu melalui aplikasi TPP. Jika Anda sudah berhasil login di aplikasi TPP, maka selanjutnya Anda tinggal klik pada pusat bantuan di atas. Selebihnya, Anda akan terhubung di aplikasi Sakti sesuai dengan akun Anda. Sebagaimana berikut ini. Terdapat beberapa menu di aplikasi Sakti, di antaranya adalah terdapat menu beranda, di mana beranda ini merupakan halaman depan daripada aplikasi Sakti, di mana terdapat beberapa informasi terkait aplikasi Sakti. Di situ terdapat tanggal yang merupakan ada agenda jika kita melakukan peminjaman aset. Lalu terdapat fitur bantuan. Fitur bantuan ini kita gunakan apabila kita ingin melakukan konsultasi atau pertanyaan atau melaporkan berbagai kendala terkait TIK. Kita bisa melaporkan kendala terkait TIK dengan cara klik tambah data. Lalu kita isikan data yang belum terisi. Karena kita menggunakan login melalui aplikasi TPP yang sudah terintegrasi, maka nama kita akan muncul secara otomatis. Untuk bagian emailnya kita bisa inputkan. Lalu judul ini merupakan pertanyaan atau konsultasi atau apapun yang ingin kita sampaikan sebagai judul. Misalkan saja, sebagai contoh seperti ini. Lalu kita pilih untuk aplikasinya, misalkan seperti ini. Untuk topiknya, misalkan seperti ini. Lalu kita bisa memasukkan detail untuk pertanyaannya. Jika sudah mengisikan detailnya seperti ini, kita bisa juga melampirkan screenshot atau bukti lampiran yang lain jika kita mengalami kendala. Sebagaimana berikut ini. Lalu tinggal kita lakukan simpan untuk menyampaikan pertanyaan atau konsultasi kita. Untuk melihat pertanyaan yang sudah kita ajukan, kita bisa klik pada bagian data. Untuk melihat apakah sudah direspon atau belum oleh petugas yang ada di Dinas Kominfo, maka kita bisa melakukan pengecekan tracking sebagai berikut ini. Jika statusnya masih open seperti ini, artinya tiket ini masih berjalan dan masih berlaku dalam pemantauan dan sedang dalam masa untuk mendapatkan jawaban dari customer service. Untuk melihatnya, kita lihat seperti ini. Apakah ada jawaban? Ternyata belum ada jawaban.
Bagaimana jika kita untuk mengetahui usulan yang sudah kita lakukan, kita klik kembali, lalu kita cek pada yang lainnya. Statusnya seperti ini, lihat tiket. Apakah sudah ada jawaban dari customer service? Maka kita bisa melihatnya seperti ini. Ternyata ini sudah ada jawaban dari customer service. Jika dalam waktu 3x24 jam kita tidak melakukan reply, artinya masalah ini kita anggap selesai. Tetapi jika kita masih belum puas dengan jawaban customer service, kita bisa melakukan sanggahan ataupun melakukan pertanyaan lebih detail dengan cara klik reply. Kemudian kita mengisikan lagi apa yang menjadi kendala kita dan kenapa kendala tersebut belum teratasi. Sehingga nanti customer service akan mengerti dan memahami lebih detail terkait permasalahan yang sedang kita alami. Lalu kita akan menunjukkan ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi kritik dan saran. Fungsi kritik dan saran ini berguna untuk memberikan kritik dan saran terhadap aplikasi dan juga servis atau pelayanan yang sudah diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti umumnya ada bantuan tadi untuk menu kritik dan saran, apabila kita ingin memulainya kita harus tambahkan data, lalu kita isikan data-data seperti yang dibutuhkan, lalu kemudian tinggal disimpan untuk mengirimkan kritik dan sarannya. Lalu untuk menu selanjutnya adalah menu peminjaman aset. Permohonan peminjaman aset ini dilakukan untuk apabila kita ingin melakukan peminjaman aset yang dimiliki oleh Dinas Kominfo. Pada bagian ini terdapat 3 tabulasi. Pada bagian yang ini adalah data yang kita ajukan dan sudah mendapatkan persetujuan. Kemudian data yang ini adalah data yang ditolak, dilakukan penolakan, sedangkan yang ini adalah sedang dalam proses. Sedangkan untuk pengajuan baru kita bisa menambahkan data, lalu kita tinggal mengisi formnya, lengkapi formnya. Nama instansi adalah nama instansi di mana kita bertugas. Kemudian kita cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Untuk identitas, jika kita login melalui aplikasi TPP, maka secara otomatis merujuk kepada NIP yang kita miliki. Maka tinggal kita isikan untuk alamat peminjamannya. Untuk durasi, ada beberapa aset yang bisa kita pinjam selama 1 hari penuh ataupun selama beberapa jam atau hanya beberapa menit. Jika kita ingin melakukan peminjaman yang hanya beberapa jam, kita bisa pilih bagian jam ini. Dimulai pada tanggal berapa, misalkan saja pada hari ini. Kemudian dimulai pada pukul berapa. Kemudian berlaku selama berapa jam. Misalkan saja seperti ini. Keterangan acaranya kita isikan seperti ini. Lalu kita pilih aset yang akan dipinjam. Di dalam Dinas Kominfo terdapat setidaknya 3 aset yang bisa dilakukan peminjaman, yaitu proyektor, kemudian ruang comment center, dan juga akun Zoom Meeting. Misalkan saja kita ingin melakukan peminjaman terhadap akun Zoom Meeting. Berapa akun yang akan kita pinjam? Misalkan saja kita butuh 1 akun seperti ini. Lalu untuk lampiran ini adalah kita lampirkan untuk pengajuan yang bertanda tangan dari pimpinan OPD-nya untuk acara tersebut. Lalu jika sudah kita simpan, setelah tersimpan kita akan mendapatkan informasi seperti itu yang menandakan bahwasanya permohonan kita sudah masuk. Dan untuk mengetahui status permohonan kita bisa klik data. Apakah permohonan kita disetujui atau tidak, maka kita bisa melihatnya di sini. Jika statusnya masih di ikon untuk jam waktu pasir, maka artinya proses pengajuan kita belum dilakukan persetujuan atau belum diproses. Maka kita harus menunggu sampai dengan akan diproses. Jika sudah diproses, maka akan masuk di tab yang ini. Itulah sekilas terkait aplikasi Sakti. Sehingga jangan khawatir lagi apabila Anda mengalami kendala terkait
teknis ataupun ingin berkonsultasi terkait teknologi informatika ataupun ingin melakukan peminjaman aset IT yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, langsung saja tanpa berlama-lama Anda bisa mengajukan melalui aplikasi Sakti. Sekian tutorial kita kali ini, terima kasih.